Terima kasih Anda masih menyaksikan Health on Top, dan sesuai dengan janji saya akan mengajak Mei untuk bermain game sedikit nih mengenai mitos atau fakta. Siap ya Mei ya? Kita mulai sekarang nih. Ada yang pertama, yoga ibu hamil dapat membantu proses persalinan normal lebih mudah, mitos atau fakta? Fakta, karena selain gerakan yoga di kelas yoga hamil, kita juga mengajarkan pernapasan. Nah, itu kunci utama melahirkan. Oke. Ya, dan yang kedua nih, ada ibu yang mempersiapkan persalinan secara sesar tidak membutuhkan prenatal yoga, mitos atau fakta? Mitos, karena maupun sesar ataupun normal itu sama-sama menguntungkan jika melakukan prenatal gentle yoga. Oke. Itu tadi ya, napasnya itu tadi ya, berarti berpengaruh ya, mau normal atau sesar ya sangat dibutuhkan berarti ya teknik pernafasan itu. Oke. Nah, yang ketiga, jika ibu hamil melakukan yoga bersama-sama dapat mendukung kondisi emosional, mitos atau fakta? Fakta, karena mau dilakukan bersama kerabat ataupun pasangan kita sendiri, suami gitu, itu merasa ibu hamil tuh merasa dicintai, merasa disupport, merasa diperhatikan. Jadi jawabannya fakta. Oke, karena kan memang mungkin ibu hamil itu hormonnya agak kurang stabil ya, bisa dibilang ya, emosinya dan lain-lain. Jadi ini bisa jadi booster lah ya. Iya. Oke, nah selanjutnya, anak kecil yang baru lahir harus dipijat, mitos atau fakta? Mitos, karena pada bayi baru lahir dikondisikan jika memang bayi baru lahirnya prematur atau memang harus mendapatkan perawatan dari rumah sakit, tidak harus dipijat. Tapi kalau misalkan dalam usia kehamilan yang cukup bulan dan bayinya stabil, ya tidak apa-apa gitu. Jadi jawabannya sih Kak. Oke. Ini tadi ya standarnya sih setelah tadi ya 7 hari ya berarti ya idealnya. Tapi tetap dilihat dari kondisinya lagi. Oke. Nah, selanjutnya, untuk pemijatan tidak dapat dilakukan pada saat bayi tidur, mitos atau fakta? Fakta, karena pada saat bayi tidur terus kita gangguin, biasanya mereka marah, terus jadinya histeris, takutnya menyebabkan trauma. Dan nggak mau lagi dipijit gitu kan. Oke, jadi takut nggak nyaman ya jadinya ya. Oke. Nah, selanjutnya, bayi prematur tidak dapat melakukan baby spa, mitos atau fakta? Mitos. Untuk berenang sendiri dapat dilakukan jika sudah cukup bulan baby spa. Untuk pijat bayi prematur boleh dilakukan pada saat tali pusar sudah cukup atau kondisi bayinya udah stabil. Oke. Jadi ya pokoknya intinya sesuai dengan idealnya tadi ya 7 hari dan juga berat badan ya tadi ya. Nah, kalau baby spa memang harus minimal 3 bulan ya, mau baby prematur mau bayi normal gitu. Harus ditunggu dulu untuk 3 bulan. Oke. Selanjutnya, olahraga yoga pada ibu hamil dapat membuat janin stres, mitos atau fakta? Mitos, karena malah membuat si bayinya ini di dalam kandungan happy, karena merasa senang, terus juga bahagia, karena bonding sama orang tua, sama ibu ayahnya tuh jadi lebih banyak waktu gitu. Jadi si bayinya tuh merasakan, apalagi ibunya nih senang gitu kan, couple yoga sama suami gitu. Jadi bayinya pasti lebih senang. Jadi ibu happy, anak juga happy ya. Betul. Oke. Nah, selanjutnya, trimester pertama ibu hamil tidak boleh olahraga, mitos atau fakta? Mitos. Kalau dokternya ACC tidak ada keluhan, boleh dilakukan prenatal gentle yoga atau disesuaikan dengan usia kehamilan. Oke. Ya kan maksudnya masih agak yang kayak aduh hati-hati dan lain-lain gitu, tapi ternyata aktif aja nggak apa-apa ya. Selagi tidak ada keluhan sih itu kita. Oke. Nah, selanjutnya, perut bayi tidak boleh dipijat, mitos atau fakta? Mitos, karena ada salah satu teknik pemijatan yang namanya ILU atau I love you. Nah, jadi pemijatan itu ILU. Nanti akan dikasih ya fotonya ya. Nah, ini gunanya apa? Untuk bayi yang sembelit atau konstipasi, ini boleh dilakukan. Jadi kalau untuk tidak boleh dipijat itu mitos sih Kak, perutnya. Oke, pijat.
Oke, I Love gimana tadi? you. U-nya tapi kebalik gitu ya Kak. I, Oke. L-nya juga kebalik, U-nya juga. Gitu. Ya itu banyak. Justru malah memberikan manfaat ya. Namanya manis banget. Sesuai dengan gerakannya pasti penuh dengan cinta gitu. Nah, selanjutnya baby spa dapat membuat iritasi pada kulit bayi. Mitos atau fakta? Mitos. Kalau misalkan baby spa-nya dilakukan memakai air yang bersih, terus juga dilakukannya di rumah, sistemnya home care, bidan yang ke rumah pasien, kita tahu kualitas airnya bagus, bersih, itu kemungkinan iritasi sangat kecil banget bisa. Oke. Dan itu tadi sebuah mitos dan fakta soal yoga hamil dan juga pijat serta baby spa untuk bayi. Nah, selanjutnya kira-kira ada nggak sih mungkin tips untuk melakukan yoga hamil dengan aman? Oke, tips dari aku ya Kak, itu harus jujur yang pertama sama instruktur yoganya. Apapun keluhan, apapun yang lagi dialami harus jujur. Yang kedua, konsultasikan dulu ke dokter atau bidan yang menangani kehamilan pada saat itu. Terus jangan memaksakan. Terus satu lagi nih Kak, tips dari aku, kehamilan itu hanya 9 bulan, batasnya 40 weeks atau 40 minggu. Tapi ketika menyusui itu 2 tahun, jadi lebih lama proses menyusui. Ibu-ibu di luar sana boleh melakukan yoga, senam hamil, pilates, atau kelas-kelas hamil lainnya. Tapi jangan lupa ikut kelas menyusui, ikut kelas baby newborn, perawatan bayi baru lahir, itu karena sering banget dilupain Kak. Karena fokusnya itu ke hamil. Lupa, ternyata ASI itu penting ya. Lupa kalau ASI itu lebih lama. Itu tips dari aku. Yang biasa ibu-ibu lupa akan hal itu. Oke, mungkin memang kan kalau misalnya lebih bisa dibilang lebih banyak resikonya adalah ketika hamil. Tapi padahal hamil itu cuma 9 bulan gitu kan. Memang baby grow, tumbuh di dalam perut sampai akhirnya dikeluarkan. Nah, ternyata perjuangan benar-benar akan dimulai setelah si bayi itu lahir. Ya kayak setelah pasti membersahkannya dan lain, ternyata teknik untuk penyusui dan lain-lainnya itu sangat lebih dibutuhkan. Jadi itu yang lebih bisa dibilang sangat-sangat garis penting ya. Ya. Oke, nah ini kembali lagi di My Mom by Care nih untuk range harga yoga hamil maupun baby spa, kira-kira berapa harganya? Untuk harga yoga hamil biasanya per sesi itu 150 sampai 250 ribu. Tapi kalau untuk baby spa di harga 160 ribu. Oke, nah boleh kamu jelasin nih cara daftar untuk ngikutin jasa di My Mom by Care ini gimana caranya? Ya, yang lagi membutuhkan ibu-ibu hamil baru boleh follow Instagram My Mom by Care. Terus untuk reservasi WA di 0822 9881 5401. Oke, jadi langsung aja ya, langsung bisa cek di Instagramnya juga dan langsung hubungin nih, karena itu langsung ke kamu ya Mei ya? Betul. Oke. Mei, terakhir nih Mei, ada nggak tips untuk baby spa? Yang pertama tipsnya itu tidak boleh memaksakan kehendak orang tua. Karena kan si bayi belum bisa milih kan, aku mau baby spa itu karena kan usianya itu 3 bulan sampai 9 bulan. Jadi si bayi ini belum bisa berbicara. Jadi biasanya baby spa itu kemauan orang tua. Gitu. Nah, itu jangan dipaksakan kalau memang si bayinya tidak memungkinkan untuk baby spa. Yang kedua, orang tua itu harus tahu moodnya si bayi ini lagi enak atau enggak, lagi nyaman atau enggak, lagi bahagia atau enggak. Pokoknya jangan dipaksakan. Itu tips dari aku. Oke, thank you ya Mei atas waktunya ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Semoga sukses untuk Mei sesuai dengan tujuannya bisa mengedukasi para ibu-ibu untuk jangan tergantungan sama obat. Jadi lebih benar-benar natural ketika hamil. Dan juga jangan lupa banyak ilmu untuk menyusui ya dan juga mengurus anak. Itu yang lebih pentingnya. Thank you ya Mei sekali lagi ya. Dan semua itulah tadi perbincangan. Sama-sama. Dan semua viewers, itulah tadi perbincangan saya bersama Mei dan akhir kata saya Viana Anindita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.